Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakul, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam rangka sosialisasi perguruan tinggi ilmu sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud, yang mudah-mudahan kita yang diberikan hidayah oleh Allah untuk beranjak menemui majelis, mudah-mudahan mendapatkan pahala dan ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Yang selanjutnya, saya di sini mewakili dari mahasiswa muslimin akan mensosialisasikan yang pertama, yaitu tentang kegiatan-kegiatan mahasiswa. Di perguruan tinggi itu identik dengan BEM. Nah, kalau di sekolah kan OSIS. Nah, kalau di perguruan tinggi itu BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, adapun kegiatan-kegiatannya salah satunya jadi mahasiswa sufa Al-Quran itu tidak terfokus kepada Al-Quran saja. Tidak seperti para ikhwan kan. Pemikiran para ikhwan mungkin mahasiswa sufa Al-Quran itu fokusnya Al-Quran saja. Tetapi tidak. BEM juga berinisiatif kita bekerjasama dengan Unila, yaitu kita mengikuti ekstrakurikuler, contohnya seperti Menwa. Menwa itu resimen mahasiswa yang condongnya kepada negara. Nah, di situ kita bergabung dengan mahasiswa-mahasiswa luar yang menginduk ke Unila. Nah, di situ kita diperkenalkan dari mahasiswa UIN, YIN. Nah, di situ. Yang selanjutnya seperti disampaikan oleh Ustaz Harun, yaitu seperti studio ini. Nah, di sini kita juga diajarkan untuk editing video, cara mengamera, moto, dan mengeditnya. Ada lagi tadi yang disampaikan, yaitu tahsinul Quran. Nah, di situ kita diajarkan dari awal, contoh dari mahasiswa baru. Nah, di situ diajarkan dari awal cara pengucapan huruf hijaiyah, hukum tajwidnya, dan cara pelafalannya, atau bisa disebut tahsin. Jadi kita tidak usah takut. Contoh anak para ikhwan itu dari sekolah umum, nggak usah takut anaknya ketinggalan materi, karena di sebuah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud akan dibimbing mulai dari nol sesuai dengan kemampuannya. Di sufa Al-Quran pun nanti kita diajarkan cara bersosialisasi dengan masyarakat. Contohnya yang disampaikan Ustaz Harun itu mahasiswa sudah ada yang mengabdi di masyarakat, seperti di Natar, di TPA Al-Furqon. Nah, di situ mahasiswa diajarkan langsung mengabdi kepada masyarakat untuk mengamalkan ilmunya. Yang selanjutnya, saya sebagai mahasiswa semester 8, saya akui bersyukur telah dikuliahkan di sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Karena pikiran saya dulu sebelum saya kuliah, sufa Al-Quran itu hanya fokusnya kepada ngaji. Ternyata tidak, para ikhwan. Di sana kita diajarkan masuk ke UAR, pelatihan fisiknya, pelatihan sosialnya, kita bisa mengikuti AWG. Nah, di situ bisa jalan untuk kita mengetahui tentang Masjidil Aqsa, cara kita membebaskan Masjidil Aqsa. Karena salah satu niat Imam Allah Yarham membangun sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud itu, yaitu salah satunya untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dengan adanya sufa Al-Quran, jadi anak-anak para ikhwan itu dirangkul, diajarkan Al-Quran, agar nanti niatnya itu bisa berangkat sama-sama ke Masjidil Aqsa untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Semoga salah satu niat imam itu bisa tercapai dengan bantuan dari para ikhwan, baik doa maupun anak-anak para ikhwan yang disekolahkan di perguruan tinggi sufa Al-Quran.
Untuk kesan saya selama di Sufa Al-Quran, saya banyak mendapatkan ilmu dari Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Contohnya saya dari Niaba Ciamis, dulunya kalau pengetahuan Quran itu kurang. Nah, di Sufa Al-Quran diajarkan dari Syekh, mulai awalnya kita digembleng dulu. Kalau angkatan saya dulu langsung Syekh Mahmud dari Mesir, jadi tatap muka. Jadi kita diajari daurah full bahasa Arab. Nah, di situ kita jadi termotivasi untuk belajar berbahasa Arab. Karena kalau kita tidak tahu bahasa Arab, nanti tidak tahu yang dibicarakan oleh Syekh itu. Di Sufa Al-Quran juga diajari dari Gaza. Kalau di angkatan saya waktu itu diajari dari cara pelafasan huruf, tahsin, dan cara menghafal Al-Quran. Nah, di semester 8 ini yang pemikiran para ikhwan mungkin semester 8 kan nyusun skripsi tuh. Nah, biasanya kalau saya jurusan tafsir, biasanya kan kalau tafsir jurusannya sesuai jurusan tuh skripsinya. Nah, kalau saya, 2 mahasiswa termasuk saya dari lembaga diperintahkan untuk membuat skripsi yang beda, yaitu mengambil skripsi ada dari Al-Quran dan mengambil dari masyarakat. Skripsi saya itu kurang lebih judulnya Pengaruh Kebersihan Lingkungan di dalam Al-Quran dalam pembiayaan biogas dari limbah tai sapi. Nah, di situ saya sendiri tidak langsung dari buku saja, langsung diperintahkan langsung ke lapangan. Nah, secara tidak langsung dari situ saya bersama rekan saya itu menjalin kerjasama bersama Kabupaten Pesawaran. Alhamdulillah tadi habis zuhur dari anggota dewan dari Pesawaran mengapresiasi kegiatan kami, dan harapan dari Pesawaran itu ada kerjasama berlanjut dari mahasiswanya. Nah, jadi dari para ikhwan jangan takut lulusan Sufa Al-Quran cuma bisa ngaji, khutbah, doa. Tidak para ikhwan. Jadi nanti kita di perguruan tinggi itu diajari untuk berusaha, membuka usaha, menanam sayuran, ataupun diajari untuk mengabdi ke masyarakat, tidak hanya di dalam lingkup agama. Nah, pengalaman saya pas KKN juga, apresiasi dari masyarakat itu sangat alhamdulillah. Karena pendapat masyarakat itu selama banyak yang KKN, PPL, dari UIN, Unila, hanya menyampaikan itu materi saja. Nah, beda dengan kami. Kalau kami mengajarkan ngaji mulai dari tahsin, cara menghafal Al-Quran. Nah, jadi masyarakat itu mengapresiasi sekali kegiatan-kegiatan mahasiswa Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Pesan saya terakhir kepada para ikhwan, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mendukung niat Imam Allahyarham untuk membebaskan Masjidil Aqsa, yaitu salah satunya yaitu menyekolahkan anak-anak para ikhwan di perguruan tinggi Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Jika anaknya masih kecil, mungkin ada saudara-saudaranya atau tetangganya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Afwan wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.